Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Bergabungnya manusia ke dalam perusahaan atau organisasi sebagai anggota tentu disertai dengan berbagai harapan bahwa kebutuhannya dapat terpenuhi oleh perusahaan tersebut sebagai balas jasa atas keikutsertaannya dalam pencapaian sebagian tujuan perusahaan. Perusahaan memungkinkan untuk membayar para anggotanya lebih dari sekedar gaji atau upah pokok saja, tetapi dimungkinkan pula untuk memberikan berbagai tunjangan serta penghargaan baik yang material maupun non-material sesuai dengan prestasi masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan secara lebih lengkap pada bab penghargaan pegawai. Penghargaan atau reward adalah hadiah, ganjaran, atau imbalan yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atas keikutsertaannya dalam pencapaian sebagai tujuan organisasi. Dapat dijelaskan bahwa penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasa diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Dasar-dasar hukum penghargaan pegawai tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ini dijelaskan tentang jenis-jenis penghargaan yang dapat diterima oleh ASN. Secara umum, penghargaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik adalah sesuatu yang dirasakan langsung oleh seseorang ketika dirinya melakukan sesuatu. Sesuatu yang dirasakan ini dapat berupa kepuasan dalam melakukan pekerjaan, perasaan lega karena telah menuntaskan pekerjaan, kepercayaan diri yang bertambah, dan sebagainya. Bentuk penghargaan intrinsik dapat berupa pencapaian prestasi, otonomi, dan pertumbuhan pribadi. Sementara penghargaan ekstrinsik adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh seseorang dari lingkungan tempat ia bekerja dan penghargaan yang akan diperoleh tersebut sesuai dengan harapannya. Sifat penghargaan ekstrinsik ini adalah dapat dirasakan secara fisik. Bentuk penghargaan ekstrinsik dapat berupa insentif, bonus, penghargaan secara formal dari pimpinan lembaga atau perusahaan, bisa juga berupa pujian dan promosi jabatan. Ada dua manfaat penghargaan. Yang pertama, memberikan informasi, di mana penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberi informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberikan penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. Yang kedua, memberikan motivasi. Penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja, sehingga membantu personil dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Di antaranya adalah kemampuan kinerja dan daya dorong karyawan. Kemampuan kinerja ditentukan oleh kualifikasi dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya, sedangkan daya dorong dapat dimunculkan dari dalam diri karyawan maupun dari lingkungan di sekitarnya. Terdapat 4 faktor yang bisa dijadikan dasar dalam mempertimbangkan kebijakan penghargaan, di antaranya konsistensi internal. Untuk menentukan besaran imbalan untuk tiap-tiap jenis pekerjaan, maka perlu dilakukan analisa jabatan, uraian pekerjaan atau tugas, evaluasi pekerjaan, dan job struktur. Konsistensi internal menjadi salah satu faktor yang menentukan semua tingkatan imbalan pekerjaan yang sama maupun semua pekerjaan yang berbeda. Pada kenyataannya, perbedaan penghargaan yang diberikan sesuai kinerja masing-masing karyawan merupakan salah satu kunci yang menantang para manajer. Yang kedua adalah kompetensi eksternal. Kompetensi eksternal adalah penetapan besarnya penghargaan pada tingkatan di mana perusahaan masih memiliki keunggulan kompetitif dengan perusahaan lain, sehingga perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang memiliki keunggulan
atau berkualitas untuk tetap bekerja di perusahaan. Kemudian ada kontribusi karyawan yang merupakan penetapan besarnya penghargaan yang merujuk kepada kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Penghargaan dapat ditetapkan berdasarkan senioritas, prestasi kerja, panduan insentif, dan program yang ada di dalam perusahaan. Yang terakhir ada administrasi, merupakan faktor keempat yang dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan dalam menetapkan kebijaksanaan pemberian penghargaan, antara lain aspek perencanaan, anggaran yang tersedia, komunikasi, dan evaluasi. Tujuan utama pemberian penghargaan adalah menarik orang untuk bergabung dalam organisasi, menjaga pekerja agar datang untuk bekerja, dan memotivasi pekerja untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Berikut adalah tujuan dari pemberian penghargaan terhadap pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ikatan kerjasama. Dengan pemberian penghargaan, terjalinlah ikatan kerjasama formal antara manajer dan juga pegawai. Pegawai harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sedangkan manajer membayar penghargaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Kemudian ada kepuasan kerja. Dengan penghargaan, pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistik sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Pengadaan efektif dapat terlaksana jika program penghargaan ditetapkan cukup besar. Pengadaan pegawai yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Jika penghargaan yang diberikan cukup besar, manajer akan dengan mudah memotivasi pegawainya. Kemudian ada stabilitas pegawai, di mana dengan program tersebut prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas pegawai lebih terjamin dengan turnover relatif kecil. Kemudian yang F ada disiplin. Dengan pemberian penghargaan yang cukup besar, maka disiplin pegawai semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Berikutnya ada pengaruh serikat buruh. Dengan program penghargaan yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan pegawai akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang terakhir ada pengaruh pemerintah. Jika program penghargaan sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Berikut adalah komponen-komponen penghargaan. Komponen-komponen penghargaan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah gaji. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya, gaji di sini akan tetap dibayarkan karyawan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. Kemudian, bonus adalah sebagai pemberian pendapatan tambahan bagi karyawan atau pekerja yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi. Kemudian ada insentif yang berarti imbalan langsung yang diberikan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Pada prakteknya, insentif adalah alat untuk membangun, memelihara, dan memperkuat harapan karyawan sehingga dengan demikian didapatkan kualitas kerja dari suatu keadaan tertentu menuju arah maksimal. Kemudian ada promosi, di mana promosi ini dapat terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran, tanggung jawab, atau level. Promosi memberikan peran penting bagi setiap karyawan, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-nantikan. Pemberian penghargaan tentulah sangat penting bagi perusahaan dan karyawan itu sendiri. Bagi perusahaan, menghargai karyawan menunjukkan upaya untuk mempertahankan aset sumber daya manusia yang dapat menciptakan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan bagi karyawan itu sendiri, perasaan dihargai dan lingkungan yang nyaman akan meningkatkan produktivitas dan motivasi mereka dalam bekerja. Sekian pembahasan mengenai materi penghargaan pegawai. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.